Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya.
Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan
Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober.
Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023.
Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun kira-kira Karena dibuka KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena dibuka nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar.
maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut. Yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut
Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilza Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilza. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang
melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai.
Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi.
Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh
Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Kan Demokrat masih belum.
PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu.
Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun dengan kira-kira koalisi? Karena
karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra.
Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir.
PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. FIFA memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira? Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota koalisi Indonesia Maju. Kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo
Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN FIFA Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. FIFA memastikan bahwa deklarasi Cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga FIFA menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok Cawapres Prabowo, FIFA mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. FIFA memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalannya kira-kira? Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, FIFA Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal Cawapres yang akan mendampingi Bacapres Prabowo Subianto di pemilihan Presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan FIFA, sosok Bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata FIFA saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. FIFA mengatakan, pengumuman Bacawapres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal Cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan Bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan Bacawapres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal Bacawapresnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok Bacawapres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju.
Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi.
Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi Cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok Cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira Karena dibuka KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi
agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir.
insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi Cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok Cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju.
Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi.
Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi Cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok Cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira Karena dibuka KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi
agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa.
Menurut FIFA, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. FIFA mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut FIFA, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN FIFA Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. FIFA memastikan bahwa deklarasi Cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga FIFA menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok Cawapres Prabowo, FIFA mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. FIFA memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira? Karena dibuka KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, FIFA Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan FIFA, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata FIFA saat dihubungi Tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. FIFA mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023.
Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik.
Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena dibuka nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi Bacapres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi Tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawapres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto.
Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik.
Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilza Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilza. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun kira-kira Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi Bacapres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi Tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawapres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui,
Hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar,
PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya. Berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilza Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilza. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalannya kira-kira? Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva,
Sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu, hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024.
Namun dalam kesempatan itu Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalan kira-kira koalisi? Karena dibuka KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN,
Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya.
Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan
Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober.
Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023.
Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilza Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilza. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalan kira-kira? Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang
melihat peluang Prabowo sangat besar, bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai.
Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi.
Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu, hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh
Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun kira-kira Karena dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. kan Demokrat masih belum.
PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi Tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu.
Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira koalisi? Karena
karena dibuka tanggal 10 Oktober 2023. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra.
Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir.
PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. FIFA memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo
Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN FIFA Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. FIFA memastikan bahwa deklarasi Cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga FIFA menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok Cawapres Prabowo, FIFA mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. FIFA memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalannya kira-kira Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, FIFA Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal Cawapres yang akan mendampingi Bacapres Prabowo Subianto di pemilihan Presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan FIFA, sosok Bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata FIFA saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. FIFA mengatakan, pengumuman Bacawapres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal Cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan Bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan Bacawapres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal Bacawapresnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok Bacawapres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju.
Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi.
Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi Cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok Cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi Bacapres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawapres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan Bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan Bacawapres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi
agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa.
Menurut FIFA, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. FIFA mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut FIFA, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN FIFA Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. FIFA memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga FIFA menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, FIFA mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. FIFA memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, FIFA Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan FIFA, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata FIFA saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. FIFA mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023.
Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat
Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun dengan kira-kira Karena dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi Tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto.
Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik.
Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira Karena dibuka nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi Tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui,
Hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar,
PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya. Berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Apa nih Bang kira-kira Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva,
Sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024.
Namun dalam kesempatan itu Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN,
Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan pertanggapannya.
Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun kira-kira Karena dibuka KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan
Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober.
Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena dibuka KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023.
Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang
melihat peluang Prabowo sangat besar, bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai.
Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalan kira-kira? Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi.
Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu, hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh
pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalan kira-kira? Karena dibuka KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum.
PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu.
Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena dibuka tanggal 10 Oktober 2023
insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra.
Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya.
FIFA memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira? Karena dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota koalisi Indonesia Maju. Bagaimana kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi Tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo
Prabowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan Prabowo Subianto 3. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi Cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan.
Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, FIFA mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. FIFA memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Akan dibangun jalan kira-kira karena dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo
Prabowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN FIFA Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. FIFA memastikan bahwa deklarasi Cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga FIFA menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok Cawapres Prabowo, FIFA mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. FIFA memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalan kira-kira koalisi? Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, FIFA Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal Cawapres yang akan mendampingi Bacapres Prabowo Subianto di pemilihan Presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan FIFA, sosok Bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata FIFA saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. FIFA mengatakan, pengumuman Bacawapres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal Cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan Bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan Bacawapres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal Bacawapresnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok Bacawapres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju.
Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi.
Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi Cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok Cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalan kira-kira koalisi? Karena dibuka KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagi kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal Cawapres yang akan mendampingi Baca Pres Prabowo Subianto di pemilihan Presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok Bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman Bacawapres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal Cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan Baca Pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan Bacawa Pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi
agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa.
Menurut FIFA, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. FIFA mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut FIFA, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN FIFA Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. FIFA memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga FIFA menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, FIFA mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. FIFA memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalan kira-kira Karena dibuka KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, FIFA Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan FIFA, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata FIFA saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. FIFA mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023.
Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat
Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilza Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilza. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira koalisi? Karena dibuka nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto.
Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik.
Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilza Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilza. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira koalisi? Karena dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com. Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui,
Hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar,
PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya. Berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva,
Sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024.
Namun dalam kesempatan itu Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilza Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilza. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun kira-kira Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar, maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan. Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional,
PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober. Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya.
Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalannya kira-kira? Karena itu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Maka menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres 2024 agar 3 orang atau pasangan
Tujuannya agar konflik di masa lalu tak terjadi lagi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Viva Yoga Mauladi bicara mengenai perkembangan sosok bakal cawapres yang akan mendampingi baca pres Prabowo Subianto di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Diungkapkan Viva, sosok bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, sudah ada di kantong Prabowo. Sudah ada di kantong Pak Prabowo, kata Viva saat dihubungi tribunnews.com, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Viva mengatakan, pengumuman bacawa pres Kim tinggal mencari momen baik untuk ditunggu hari baiknya nanti akan diumumkan secara resmi, ucapnya. Diketahui, hingga kini Kim belum mengumumkan nama bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19 sampai 25 Oktober tahun 2023. Nama Hovifah Indar Parawansa makin mentereng seusai muncul wacana diduetkan dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan responsnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Muzani mengatakan proses penentuan bacawa pres bakal dikomunikasikan lebih dulu dengan partai politik pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Semua kriteria yang mengarah pada nama akan Prabowo sampaikan pada partai koalisi agar menjadi keputusan bersama. Muzani mengatakan juga para kiai di Jawa Timur dan Jawa Tengah menitipkan pesan sekaligus harapan kepada Prabowo Subianto soal bacawa presnya. Pesan tersebut berisi agar Prabowo memilih sosok bacawa pres yang berasal dari kalangan santri. Prabowo sangat mempertimbangkan harapan para kiai tersebut, sebab dalam waktu dekat Prabowo akan mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju. Nantinya dalam pertemuan tersebut akan membahas soal tim pemenangan, bagaimana strukturnya, dan program serta visi misi. Belakangan ini diketahui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjadi primadona menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan cawapres pemilu 2024 akan dibuka 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Selain Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo pun juga mulai melirik Hovifah Indar Parawansa untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Tentu ada alasan dibalik lirikan Ganjar dan Prabowo kepada Hovifah. Kedua bakal capres tersebut melirik Hovifah karena ingin menggait suara kaum Nahdliyin. Terlebih Hovifah juga dinilai sebagai representasi sosok pemimpin perempuan Indonesia. Tak heran jika Gubernur Jawa Timur itu masuk dalam bursa dua partai yang belum mengumumkan sosok cawapresnya, yakni PDIP dan Partai Gerindra. Dari kubu PDIP sendiri, Puan Maharani menyebut bahwa Hovifah masuk dalam pertimbangan para elit di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Hovifah juga pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Juli lalu. Hal lain yang juga memperkuat dugaan siapa cawapres mendampingi Ganjar, yakni dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Hasto sempat mengatakan sosok pendamping Ganjar Pranowo bisa saja seorang perempuan, namun pihaknya enggan menyebutkan lebih lanjut, yang menegaskan untuk urusan bakal cawapres pendamping Ganjar akan dibahas saat momentum yang tepat. Di sisi lain, nama Hovifah juga masuk dalam pusaran kubu baca pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Jawa Timur, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau yang akrab disapa Gus Kausar. Hanya saja, kata Gus Kausar, Prabowo masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo dan para kiai. Selain dilirik sebagai cawapres Prabowo, Hovifah juga digadang-gadang menjadi tim sukses pemenangan di Pilpres 2024. Usulan tersebut Habibur Rahman, kata Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, merupakan usulan dari DPD Gerindra Jatim. Alasannya karena menurut Habibur Rahman, Hovifah mempunyai rekam jejak yang baik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat dukungan dari relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Relawan Jokowi itu pun berharap Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Tentunya hal itu dengan catatan jika Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Samawi Muhammad Nahdi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 7 Oktober.
Mengenai permintaan itu, Prabowo pun memberikan tanggapannya. Prabowo menyadari memang banyak pihak yang menginginkan dirinya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Namun dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai posisinya saat ini yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, di mana dalam poros KIM itu Gerindra tak sendiri, melainkan ada partai lain mulai dari Golkar, PAN, PBB, Demokrat, Gelora, hingga Garuda. Prabowo pun kemudian menjelaskan mengenai mekanisme yang berlaku di KIM dalam hal menentukan cawapresnya, berbeda dengan kubu Ganjar Pranowo yang merupakan keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di KIM, mekanisme pemilihan cawapres dilakukan dengan musyawarah para ketua umum partai politik. Partai Amanat Nasional mengungkapkan 3 nama bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. 3 nama tersebut adalah Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Yusril Ilsa Mahendra. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Senin 11 September. Viva mengatakan bahwa nama-nama itu berasal dari usulan 3 partai politik pendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, dan Partai Bulan Bintang. PAN mengusulkan Erick Thohir, sedangkan Golkar membawa nama Airlangga dan PBB menyebutkan Yusril Ilsa. Menurut Viva, saat ini koalisinya tengah melakukan pembahasan terkait pendamping Prabowo. Pembahasan tersebut saat ini berada pada level diskusi dan menyamakan frekuensi. Viva mengatakan bahwa proses diskusi itu tidak membuat koalisinya khawatir dan terburu-buru dalam menentukan cawapres. Ia juga menegaskan bahwa Prabowo akan memutuskan sendiri sosok bakal cawapres pendampingnya. Menurut Viva, Prabowo akan berkonsultasi terkait nama cawapres dengan anggota koalisi. Sementara itu, PAN mengaku bakal berkomitmen untuk terus bersama Koalisi Indonesia Maju hingga pemilu berakhir. Insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan. Partai Amanat Nasional membocorkan terkait waktu pelaksanaan pengumuman sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto. PAN menyebut bahwa Prabowo bakal segera mengumumkan wakilnya sebelum 10 Oktober 2023. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi pada Selasa 12 September. Viva memastikan bahwa deklarasi cawapres Prabowo akan segera digelar, sehingga Viva menyebut bahwa koalisinya tidak mempermasalahkan jika KPU ingin mengajukan jadwal pendaftaran pencapresan. Sementara itu terkait sosok cawapres Prabowo, Viva mengatakan bahwa PAN akan memperjuangkan Erick Thohir. PAN akan mengusahakan Erick Thohir dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Di sisi lain, PAN berharap agar Partai Demokrat menjatuhkan keputusan arah dukungan ke koalisinya. Viva memandang bahwa Demokrat memiliki potensi besar untuk menambah suara di Pilpres 2024. Kapan dibangun jalannya kira-kira? Karena pintu KPU nanti dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota Koalisi Indonesia Maju. Bang, ini kan Demokrat masih belum. PDI Perjuangan sempat membicarakan peluang Ganjar Pranowo menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai jika Prabowo sulit ditandingi. Dikonfirmasi pada Senin 25 September 2023, Fahri menyebut munculnya isu tersebut menandakan pihak lawan Prabowo mulai realistis. Sebab menurut Fahri Hamzah, Prabowo sulit ditandingi saat ini. Sejak awal Partai Gelora memang melihat peluang Prabowo sangat besar. Bahkan menurutnya akan sulit ditandingi. Diketahui Gelora sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai Capres 2024. Fahri mengatakan pihak lain yang akan menjadi calon lawan Prabowo bisa saja memilih untuk mengatur formulasi agar bisa berada di pihak yang menang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan perpolitikan saat ini dinamis. Dia menyebut segala kemungkinan bisa terjadi sebelum pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Dirinya lantas berharap Capres-Cawapres di Pilpres